Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi sehat selalu ya. Ya, selamat datang kembali di channel aku. Kenalin, nama aku Kiki Trisnawati. Ini udah awal bulan, di bulan Desember, artinya saatnya aku membuat budgeting untuk bulan Desember. Kalau teman-teman udah lihat di video aku yang sebelumnya, yang ini nih, aku udah membuat planning aku untuk bulan Desember, dari planning harian aku sampai budget planning aku. Nah, di budget planning aku untuk bulan Desember ini kemarin udah aku tuliskan ya pos-pos apa saja yang mau aku isi untuk bulan Desember ini. Tetapi aku belum menuliskan nominalnya karena memang pada saat aku membuat budget planning itu Pak suami belum turun gajinya. Nah, kalau sekarang alhamdulillah gajinya udah turun. Jadi aku udah bisa memetakan berapa nominal di setiap posnya. Aku di sini mau disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman. Aku bukan financial expert dan aku juga di sini nggak berniat untuk pamer sama sekali. Karena aku di sini cuma mau sharing ke teman-teman. Ini loh budgeting aku setiap bulannya. Sehingga aku berharap di video ini tuh ada manfaat yang bisa diambil oleh teman-teman, terutama teman-teman yang mau membuat budgeting setiap bulannya. Ini tadi alhamdulillah aku udah menuliskan income kami. Untuk gaji Pak suami itu masih sama dari bulan kemarin, tapi kalau untuk penghasilan sampingan ini tuh turun drastis ya teman-teman. Kalau bulan kemarin itu di atas 1 juta, kalau untuk bulan ini alhamdulillah kita dapat 356.000. Tapi nggak apa-apa, seberapapun income yang kita dapatkan itu kita wajib bersyukur kepada Allah. Karena ketika kita sudah bersyukur kepada Allah, aku yakin deh pasti Allah akan menambahkan rezeki kepada kita, menambahkan nikmat untuk kita. Karena namanya rezeki itu kan gak harus melulu soal uang ya teman-teman, tetapi kesehatan, hidup bahagia, itu tuh suatu rezeki yang masya Allah tidak ternilai harganya untuk kita teman-teman. Lanjut ya, ini aku udah ketinggalan lumayan banyak. Untuk giving aku nggak akan tuliskan per masing-masing posnya berapa, tapi aku tuliskan totalnya di 948.000. Itu terdiri dari sedekah untuk keluarga dan zakat. Selanjutnya untuk saving, aku ada tabungan anak, dana darurat, tabungan hari tua, dan tabungan keluarga. Itu totalnya di 1.268.900. Selanjutnya aku mau ngisi sinking fund aku. Untuk sinking fund pos-posnya masih sama ya, ada kurban, ada bayar hutang, ada THR, ada pajak kendaraan, sama servis kendaraan. Nah, kalau teman-teman udah lihat di video aku sebelumnya, untuk kurban aku tuh berkurang banget. Kalau bulan kemarin itu di 900-an ribu, kalau di bulan ini tuh aku cuma bisa isi 34.000. Terus juga yang bayar hutang aku juga cuma bisa isi 400, kalau di bulan sebelumnya itu di 500. Lagi-lagi ya karena memang setiap bulannya pendapatan sampingan kita itu naik turun gitu teman-teman. Ya, selanjutnya ini aku mau isi di pos living. Nah, kalau di pos living ini masih sama dengan bulan kemarin karena ini memang kebutuhan kami setiap bulannya. Nah, kalau di pos living ini ada kontrakan, ada listrik, ada air, ada lingkungan, ada wifi, ada galon, ada susu anak aku, terus juga ada uang pegangan untuk suami aku, ada belanja bulanan, belanja mingguan, ada untuk beli gas, bensin mobil, bensin motor, dan uang jajan kami sehari-hari. Kemarin ada yang tanya, itu kok uang kontrakannya mahal banget 2 juta? Ya teman-teman, jadi di sini kita itu masih ngontrak satu rumah dan di sini tuh harga 1 tahunnya tuh 24 juta. Jadi setiap bulannya kita itu menyisihkan uang 2 juta untuk kontrakan aja. Makanya setelah ini nanti habis kontrakannya, insya Allah kita tuh mau pindah kontrakan, cari yang lebih murah. Doain ya teman-teman, kita bisa dapat yang lebih murah. Ini sekarang aku jumlahin semua rencana pengeluaran kami di bulan Desember, dari giving, saving, living, sinking fund, yang itu totalnya di 8.552.600. Jadi dari income kita masih punya sisa di 47.000. Alhamdulillah ya teman-teman. Alhamdulillah aku udah selesai menuliskan nominal di setiap posnya. Nah, sekarang waktunya aku memasukkan uang ke dalam dompet pintar.
Nah, menurut aku ini tuh bagian yang paling menyenangkan ya teman-teman. Ya biasalah ya, ibu-ibu kalau megang uang secara fisik itu kan pasti lebih semangat. Tapi bener loh teman-teman, semenjak aku itu membuat budgeting dan aku memasukkan uang ke dalam dompet pintar, itu tuh jadi tambah semangat gitu loh teman-teman. Jadi tambah tertata gitu, apa bulan ini tuh yang harus aku keluarkan, mana yang harus kita rem gitu. Ditambah dengan menggunakan dompet pintar ini tuh jadi lebih hemat. Karena apa? Dulu aku tuh sebelum memiliki dompet pintar, aku tuh uangnya aku masukin ke dalam amplop-amplop gitu loh teman-teman. Tapi kan namanya amplop ya, yang terbuat dari kertas itu kan ketahanannya juga paling cuma berapa kali pakai jatuhnya. Jadi setiap habis aku 2 bulan pakai atau 3 bulan pakai, aku ganti amplop gitu terus, jadinya menurut aku jadi lebih boros. Nah, kalau dompet pintar ini kita beli harganya nggak seberapa mahal sih menurut aku, tapi itu tuh bisa awet sampai bertahun-tahun gitu teman-teman, karena kan ini dalamnya juga bahannya terbuat dari plastik ya teman-teman. Dengan menggunakan dompet pintar ini, menurut aku kita tuh jadi dipaksa untuk bisa memanage uang kita, terus juga bisa disiplin dengan apa yang sudah kita planningkan gitu ya teman-teman. Ya walaupun jujur ya teman-teman, kadang kita itu kalau ada banyak kebutuhan yang memaksa kita harus mengeluarkan uang, kita itu ya masih narik-narik tuh di pos yang lain. Tapi ini tuh jauh lebih baik gitu ya teman-teman, dibandingkan kita tidak memisahkan uangnya di dompet pintar ini gitu teman-teman. Apalagi kita sebagai ibu rumah tangga yang kita itu mau nggak mau harus bisa memanage keuangan di keluarga kita. Ya walaupun di keluarga lain ada yang memanage keuangannya itu diatur oleh suaminya atau dilakukan sendiri-sendiri, tapi secara pribadi menurut aku kita tuh harus bisa memanage keuangan di keluarga kita ya teman-teman. Karena dengan memanage keuangan seperti ini, kita itu dilatih untuk bisa membedakan mana yang kebutuhan kita dan mana yang keinginan kita. Ditambah kita itu pastinya dilatih untuk bisa menabung. Karena jujur ya teman-teman, dulu sebelum aku mengenal budgeting, aku tuh pengaturan keuangannya tuh benar-benar berantakan teman-teman. Yang setiap bulannya itu sebelum gajian tuh uang tuh udah habis, terus juga uang tuh nggak kekumpul untuk menabung gitu. Nah, semenjak aku mengenal gaya hidup minimalis, terus juga aku belajar budgeting, itu tuh jadi lebih terarah. Ya walaupun masih banyak kekurangan aku, tapi minimal aku tuh udah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Menurut aku pribadi, ini tuh banyak banget ya pelajaran yang bisa aku petik dari budgeting yang aku lakukan setiap bulannya, yaitu kita bisa menentukan prioritas, mana keinginan, mana kebutuhan, terus juga kita bisa belajar untuk menabung, terus kita juga bisa belajar untuk menahan keinginan kita, apalagi keinginan-keinginan sesaat kita. Terus yang pastinya kita itu bisa lebih belajar bersyukur atas rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Karena yang aku pelajari, bersyukur itu adalah kunci di mana Allah bisa lebih menambahkan nikmatnya kepada kita. Salah satu bentuk syukur saat kita menerima rezeki yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita harus menyisihkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk kembali diberikan kepada orang lain. Karena yakinlah, di setiap harta yang kita miliki itu ada hak orang lain yang harus kita berikan. Dan ketika kita masih punya keluarga, sedekah yang paling utama adalah sedekah untuk keluarga kita, bisa kepada orang tua kita atau adik kita. Alhamdulillah, ini aku udah selesai memasukkan uang ke dalam dompet pintarnya. Lagi-lagi yang aku masukin ke dalam dompet pintar ini kebanyakan dari pos living. Kalau untuk pos giving, saving, sinking fund itu kebanyakan udah aku transfer atau aku masukin ke dalam rekening, karena meminimalisir aku menyimpan uang cash ya teman-teman. Kecuali ini uang tabungan anak aku, nggak aku langsung masukin ke celengannya, biar anak aku yang masukin, karena biar melatih dia untuk bisa menabung. Alhamdulillah udah selesai aku membuat budgeting di bulan Desember. Semoga apa yang kita rencanakan di bulan Desember ini dipermudah oleh Allah, dan semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video aku hari ini. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman semua.